Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Senang sekali saya Abi Gifran kembali menyapa pemirsa Cahaya Hati Indonesia spesial Ramadan dimanapun berada dan para hadirin yang hari ini ada di tengah kita semua. Bu, Pak, sehat semua? Alhamdulillah. Insya Allah kali ini kita akan bersama dengan guru kita Koh Denny Slim. Beliau akan memaparkan tentang dari gelap hati menuju terangnya iman dengan bertransformasi spiritual dan mental di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Ini bulan berkah, ini bulan kemuliaan, maka harus kita senantiasa berupaya untuk mengisi dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Insya Allah. Namun sebelum beliau tausiah di Masjid Andansih Purwakarta ini terdapat kegiatan event Kampung Ramadan dan rangkaian lomba MTQ. Jadi kalau para pemirsa yang ada di sekitaran Masjid Purwakarta ini silakan untuk hadir dan kita tambah ilmu kebaikan. Amin. Dan insya Allah para pemirsa dan semua jamaah jangan lupa insya Allah setiap minggu pada hari Sabtu atau malam minggu jam 9 malam kita akan ada tabligh akbar yang disiarkan langsung di iNews TV. Mudah-mudahan ini jadi tambahan ilmu buat kita semua. Amin ya robbal. Sudah siap menerima ilmu? Sudah siap membuka hati? Sudah siap mendengarkan ceramahnya? Alhamdulillah. Silahkan Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Segala puji hanya kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah bisa berkumpul di tempat yang baik ini dalam kegiatan yang juga baik, insya Allah bersama orang-orang baik juga semuanya. Semoga Allah tidak hanya mengumpulkan kita di masjid ini, tapi kelak juga di dalam surganya insya Allah. Salawat salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah meniti sunnah-sunnahnya insya Allah. Salam takzim kami kepada seluruh jemaah yang sudah hadir, wabil khusus para asatiz, alim ulama, kiai, tokoh masyarakat. Ustaz izin Ustaz duduk sini, dan amir-amir kita, pemimpin-pemimpin kita, semoga selalu dijaga oleh Allah. Yang izin jika ada yang belum tersebut namanya, yang penting dimuliakan Allah ya, bukan disebut sama si Koko. Ya si Koko mah gini weh, engkongko biasa ya. Biasa jualan handphone ya engkongko mah. Ibu mau tukar tambah? Allah ya. Tapi ini mah ngaji aja istilah ya. Alhamdulillah. Gimana puasanya hari ini? Lancar? Udah Ramadan keberapa kali seumur hidup? Ada yang udah nggak kehitung berkali-kali? Alhamdulillah ya. Salah satu nikmat yang harus paling kita syukuri, alhamdulillah nyampe bulan Ramadan. Dan semuanya pasti pengen ke surganya Allah. Tapi dibilang pengen ke sana, Nabi Adam alaihissalam diusir dari surganya Allah karena satu dosa. Kita pengen ke surga, emang dosanya satu. Alhamdulillah tapi ketemu Ramadan. Karena dikisahkan, ini salah satu paling memotivasi ya. Harusnya udah pada hafal kalau udah sering ketemu Ramadan, tapi kita refresh ya, murojaah. Dari hadis riwayat Imam Ibnu Majah,
menceritakan Tolhah bin Ubaidillah, sahabatnya Nabi, ngelihat ada 2 orang yang masuk Islamnya barengan. Perbedaannya satu aja, waktu meninggalnya. Ibadahnya sama, tapi meninggalnya beda. Yang satu di medan perang, syahid, terluka, berdarah-darah, husnul khatimah. Yang satu lagi hidup 1 tahun lebih lama. Terus meninggalnya di kasur hangatnya. Ya. Suatu ketika sahabat Nabi ini, Tolhah bin Ubaidillah ini, radhiyallahu anhu, mimpi sedang berada di depan pintu surga, ngelihat malaikat keluar, manggil duluan yang masuk surga. Yang ternyata dipanggil masuk duluan, yang itu dia yang satu, yang hidupnya 1 tahun lebih lama. Walaupun akhirnya keluar lagi dan dipanggillah yang satu lagi, yang syahid di medan perang, terluka. Maka kan ketika bangun diceritain ke sahabat-sahabat yang lain, heran, masa sih syahid loh, gak semua orang berani berdarah-darah membela agamanya. Kok bisa kesusul? Cerita ke Nabi. Kata Nabi Muhammad SAW, apa yang membuat kalian heran? Bukankah kalian tahu dia hidup 1 tahun lebih lama dan sempat berjumpa dengan bulan Ramadan dan beribadah di dalamnya. Walaupun memang dengan catatan yang syahid tadi semenjak masuk Islam belum sempat ketemu Ramadan, wafat duluan di medan perang. Tapi kita mungkin udah gak tahu berapa kali Ramadan ya. Ke surga pengen, tapi kalau ditanya surganya pakai apa? Ke surganya pakai amalan yang mana kan kita bingung sendiri nanti jawabnya. Ngandelin sholat yang mana yang sering lupa rokaat itu? Yang zuhurnya 2:30, asarnya 5:30, subuhnya kadang 9:30. Ya. Tapi nonton acara sahurnya rajin. Ya. Giliran nyari kunci nggak ketemu, giliran sholat malah inget. Kuliah kulhu melulu lagi bacaannya. Ya. Sekalinya ganti ina atau ina, langganan, lebih pendek. Ya. Sekalinya sholatnya lama, sujud, lama rokaat ketiga. Kata orang khusyuk banget ya, padahal lagi mikir, abis ini saya tasahud apa berdiri ya. Ya. Jadi lupa ya. Serius mau ke surga pakai amalan yang kayak gitu. Kan kalau mau jujur mah. Ya. Tapi alhamdulillah nyampe lagi aja tuh di bulan Ramadan. Maka yuk jangan sia-sia. Jangan sia-sia. Waktu kita itu kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, waktu kita tuh kayak wadah ya. Namanya wadah kan terserah kita. Mau ditaruh buah, mau ditaruh makanan, bahkan mau ditaruh yang termasuk sampah, kulit jeruk ya, bungkus makanan. Nah sama nih, waktu yang kita dikasih oleh Allah kepada kita, terserah kita mau kita taruh apa di atasnya, gunakan untuk apa. Tapi kalau misalkan sia-sia, nah ini dia ya. Makanya nanti kalau ada juga orang contoh ngebahas, kok amalan-amalan apa di Ramadan, yang sunnah nih seperti ini, nah sunnahnya harus diganti dulu penjelasannya. Kalau sunnah selalu diartikan, dilakuin pahala, nggak dilakuin nggak apa-apa. Jadi bikin, gak apa-apa. Tapi kalau diganti, sunnah itu kalau dilakuin pahala, kalau tidak dilakuin rugi. Kan beda ya akhirnya. Kok gimana maksudnya rugi? Ya contoh ada orang usianya sama-sama 20 tahun hidupnya. Ada yang 20 tahun diisi dengan sesuatu yang jadi pahala, amalan-amalan sunnah dilakukan di luar yang wajib. Ada yang memilih, udah deh yang wajib-wajib aja, itu gue gak tahu, belum tentu keterima juga. Udah gitu waktunya lebih banyak dipakai untuk terserah dia, sukanya apa. Ya. Tahu-tahu nanti pas di alam setelah kematian, kenapa dia surganya lebih tinggi, enak begitu? Ya kan tadi, waktunya dipakai untuk sesuatu yang jadi manfaat bagi dirinya. Yang aslinya kita juga bisa kalau mau, tapi kok kita embung, gak mau, kan rugi ya. Kalau dilakuin pahala, kalau tidak dilakuin rugi. Ya. Maka wisilah. Yuk, suka tidak suka, cepat atau lambat, mau tidak mau, kita pasti butuh Allah. Ya. Tapi kan pilihannya 2. Mau datang ke Allahnya dengan sukarela, apa harus diseret dulu? Teringat nasihatnya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam.
Di sekian banyak hikmah nomor 73-nya beliau menyebutkan yang artinya, barang siapa tidak suka menghadap kepada Allah saat lapang, bahagia, senang, enak, maka Allah akan seret ia ke dalam bala. Kalau seret itu kan kayak kakinya ditarik, kepalanya tersungkur di bawah. Udah gitu dilempar ke dalam bala, ke dalam musibah. Agar apa? Agar ia ingat kembali kepada Allah. Ya. Karena ya gerbang mengenal Allah, ma'rifatullah ada dua. Satu gerbang syukur, dua gerbang tobat. Biasanya gerbang syukur teh suka kebablasan. Ya. Kadang malah ada yang gajian teh ngambek, percuma gajian ge cuman lewat doang. Ya. Di saat yang lain bahkan ada yang bisa sakit, bersyukur, alhamdulillah ya Allah jadi penggugur dosa. Difitnah, bersyukur, alhamdulillah ya Allah bukan saya yang fitnah, berarti bukan saya yang bikin dosa. Saya pengen ke surga, pengen, mungkin kehalangan dosa, difitnah lumayan dia gugurin dosa saya, beliin kue bolu buat dia. Ada yang bisa kayak gitu hidupnya tuh mikirnya. Ada yang malah ngambek. Percuma uang segini, gaji segini, aduh ya. Nah kalau misalkan gerbang syukur kebablasan terus, mau gak mau gerbang yang kedua, gerbang taubat. Karena biasanya lewat gerbang yang ini, giliran mentok mau gak mau ya udah ambil wudhu sujud. Ya masa ya begitu terus ya. Naik pesawat enak-enak, nyantai, tenang. Hush, tiba-tiba ya goyang pesawatnya, ya udah. Baru tuh langsung nyebut nama Allah. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Ya masa iya hidup kita harus digoncang terus, baru ingat ke Allahnya ya. Jadi yuk aslinya kita punya pilihan ya. Ini ada cerita kayak begini. Ada bapak-bapak lagi bakar sampah. Nemu orai. Tahu orai bu? Orai. Ularnya diam aja. Mungkin mati kali ya. Diam aja tuh dah. Ya udah daripada nyingsienan orang. Ya, daripada nakut. Di sini teh pada Sunda nggak? Bisa ya? Ya insya Allah. Ya saya agak disunda-sundain dikit ya. Kalau saya pakai Mandarin nanti tambah pusing ya. Daripada nakutin orang, ya udah saya bakar aja. Dipegang, mau dilempar ke api. Giliran ditangkep, pegang, hidup, ngigit, peletok. Kena tangannya berdarah, kecak ke patok ya. Jatuh ularnya ke api. Begitu jatuh, itu tangan masih berdarah. Dia ambil kayu panjang, berusaha nyelamatin ularnya. Kan sekeliling heran, Pak, bapak habis digigit ular, kenapa diselamatin ularnya? Jawabannya sederhana, ular, matok, kan dia nggak bisa milih. Mau yang pegang cewek, cowok, kaya, belum kaya, pemimpin, rakyat. Kalau dia dipegang ngerasa terancam, matok, udah. Nggak ada ular mau matok teh milih-milih, nih si ibu kayaknya banyak utang, saya patok nih, enggak. Ya. Aku manusia, aku bisa milih mau berbuat apa. Maka aku nggak mau perbuatanku didikte oleh orang lain. Masa baru baiknya pas orang itu baik, orang itu nggak baik, kita juga jadi jahat ke dia gitu. Nah kalau jahat dibalas jahat, fitnah dibalas fitnah, orang rese kita balas rese. Atau buat apa sekolah tinggi-tinggi kalau bisanya cuma niru keburukan orang gitu. Fitnah buruk tidak? Fitnah buruk tidak? Buruk. Udah tahu buruk, orang fitnah kita, kita balas fitnah yang sama. Rugi ya. Kok atuh udah rugi betulan, dah dia jahat. Kita udah baik padahal nolongin dia. Ya aslinya mah yang rugi mah dia, dah dia nanti ada tanggung jawabnya di sisi Allah. Ini renungan ya. Misalkan orang jahat bu ke kita. Allah tahu nggak dia bikin kejahatan? Tahu tidak? Pengadilan Allah akan datang nggak kepada dia? Cepat atau lambat bakal datang? Kira-kira kalau kita disuruh milih lebih ajib mana, kita balas dendam sendiri atau balasan dari Allah? Lebih ajib balasan kita, balasan Allah. Terus kalau nanti ujung-ujungnya Allah akan adili, ngapain kita ngotorin tangan kita sendiri? Ada yang sampai berseri-seri itu di pengadilan. Cuman gara-gara salah sebut, ngucap, ngehina.
Asaan dulu kita diledekin terus waktu kecil ge baik-baik aja. Giliran makin gede, makin punya duit, makin punya jabatan. Hinaan satu, oh nggak bisa. Sebelum orang itu dihukum, oh nggak bisa. Nggak pernah disuruh jadi pengadil lagi kita mah. Ya. Jadi capek sekali, Masya Allah. Ya. Meskipun bukan berarti pasif, ya Allah berarti kalau dijahatin ya udah silakan, sakiti aku aja sampai aku mati. Enggak, silakan. Kalau emang salah satu cara mencegahnya adalah ya udah kita jaga jarak dulu deh, nggak ketemu dia dulu, ketemu dia ngajak gibah wae. Ya udah, udahan dulu. Punten nggak bisa ikut acaranya, mangga. Ya. Nah, tapi aslinya mah jangan kotorin tangan kita udah. Ya. Nah kalau mau jujur, aslinya jahatnya dia, hinaan yang keluar dari mulut dia, aslinya lebih sedikit daripada kehinaan kita yang asli. Ya. Allah tahu kita kalau sendirian ngapain aja. Nggak dibongkar tuh ke orang. Ketemu di sini masih ramah tamah. Kalau orang tahu kelakuan kita pas lagi sendirian mungkin bubar. Ngapain ngundang kongkok yang itu? Ih, banyak dosanya ge. Ya. Allah tutupin weh. Orang paling ngucap sedikit, si Denis banyak omong, cuman satu yang keluar kekurangannya banyak omong. Padahal selain banyak omong bisa jadi saya punya kekurangan yang lain. Banyak utang, banyak cicilan, banyak ketombe, gak ada yang tahu. Pakai baju putih gak kelihatan ketombenya. Ya. Enggak, ditutup. Lagian akhirnya orang nguji, orang ngehina sedikit. Dihina ge, monyong ibu, emang mulut ibu langsung mancung? Enggak gitu ya. Jadi sama aja. Pujian, cacian sama bunyi ember jatuh sama. Kalau nasihatnya ngingetin ke Allah, ambil baru ya. Tapi kalau cuma netizen julid doang mah atulah, mangga weh. Nabi yang jelas-jelas mulia aja ada yang hina. Masa kita yang hina betulan gak ada yang hina, aneh atuh. Sedangkan pada pengen ke surga, kehalangan tapi sama dosa sendiri. Dilihat ibadahnya, sakitu-kituna. Berarti butuh penggugur dosa, atau wajib berarti. Mungkin ada yang ngutang tapi malah galakan yang ngutang. Ya. Dawe bismillah. Jadi lebih siap gitu. Ya. Aslinya yang paling bahaya bagi kita itu dosa kita sendiri, bukan dosanya orang lain. Ya. Karena meninggal kita nggak ditanya, Bu, ibu tahu nggak kelakuan tetangga ibu? Masa malaikat nanya begitu? Ya. Ditanyanya kelakuan kita sendiri. Ya. Jadi udah lempeng aja. Nolong orang dia jahat, dia yang rugi. Kan dia yang jahat, masa dia yang jahat saya yang dihukum, ngaco. Tapi udah ditolong dianya malah jahat. Ya kan berbuat baiknya bukan supaya dia suka, biar Allah suka weh. Satu dunia benci Allah suka juga kita selamat. Atau dibalik satu dunia sayang Allah benci juga kita yang repot. Tapi tetap aja dia jahat. Saya bakal mati. Mau ke surga kehalangan dosa sendiri. Nabi Adam diusir surga dosanya satu, saya dosanya banyak. Berarti saya perlu penggugur dosa. Alhamdulillah dia julitin saya. Udah. Sing tenang aja ya. Nggak ada yang sia-sia. Dan jangan ketipu sama topeng. Izin ya, saya belum nemu contoh yang lain terkait maksudnya ketipu topeng tuh kayak gimana. Ini biar lebih mudah ya. Misalkan ada si bos makan sama karyawannya bertiga, si bos mules, mau nggak mau lah keluar gas beracun, ya. Maksudnya naon? Nah itu, ya. Karyawan tahu ada sesuatu yang beracun masuk ke paru-paru, cuman nggak enak mau ngomongnya. Si bos juga minta maaf kok, maaf ya, bau ya, maaf saya kelepasan, ya. Masalahnya satu, besok gajian. Wah, bohwat udah mau nggak mau. Maaf ya, bau ya. Ya udah langsung pada jawab, hah enggak, wangi, bilang wangi, enggak gajian nanti. Wangi kan? Wangi bos. Si bos tertipu, ngerasa testimoni 3 orang itu adalah dirinya. Bahkan dia ngerasa, apa ini hasil dari tahajudku? Apa ini karomah dari Allah? Ngaco ya. Ketipu sama pandangan orang. Besoknya
Si bos makan lagi, tapi dengan sesama rekan pengusaha, bos semua ini. Berdasarkan keterangan 3 orang kemarin, kali ini dia tanpa ragu, keluarin aja, dep, nyampe naik tuh badannya ke atas. Ya, saking kuatnya tekanan dari bawah. Pengajian macam apa ini bahas kentut ya, nggak apa-apa lah ya. Yang penting ambil hikmahnya aja ya.